Bikin bangga, 3 barista Indonesia memborong podium di ajang Saudi Horeca Barista Championship 2024. Ketiga barista yang menyapu bersih kejuaraan tersebut adalah Muhammad Ridwan juara 1, Bagus Taufik juara 2, dan Wahyu Afriansyah juara 3 pada kategori Saudi Barista Competition. Saudi Horeca Barista Championship merupakan pameran makanan, minuman, dan perhotelan terbesar di Arab Saudi yang digelar di Jeddah Superdome pada 5 hingga 7 Februari 2024. Pameran makanan, minuman, dan perhotelan internasional terbesar di Arab Saudi, Horeca 2024, telah dilaksanakan pada tanggal 5 hingga 7 Februari di Jeddah, mempertemukan para pemimpin di industri perhotelan, layanan makanan, dan minuman. Pameran ini berfungsi sebagai platform bagi peserta pameran di Saudi untuk memamerkan produk mereka dan menampilkan lokakarya, pertunjukan seni kuliner, dan kompetisi barista. Acara ini akan diselenggarakan oleh Sema Group, yakni perusahaan manajemen dan pemasaran acara Saudi, lokasinya di Jeddah Superdome. Horeca diklaim menjadi hospitality exhibition tahunan terbesar di Saudi Arabia. Pameran dagang tahunan ini telah menjadi tempat pertemuan bisnis penting bagi industri perhotelan, jasa makanan, dan minuman di Arab Saudi. Pameran ini menarik banyak pengunjung dan pemain industri utama di tingkat lokal dan internasional. Acara ini menampilkan sejumlah kegiatan dan pertunjukan termasuk workshop, pertunjukan seni kuliner, kompetisi barista, dan masih banyak lagi. Seperti disinggung di awal, untuk kompetisi barista, Indonesia boleh berbangga karena ada 3 putra bangsa yang berhasil menyapu bersih semua medali pada kategori Saudi Barista Competition. Ketiganya barista yang menyapu bersih kejuaraan tersebut adalah juara 1 Muhammad Ridwan, juara 2 Bagus Taufik, dan juara 3 Wahyu Afriansyah. Barista. Secara etimologi, kata barista berasal dari bahasa Italia yang berarti bartender, yaitu mereka yang menyajikan segala macam minuman, bukan hanya kopi. Namun seiring perkembangan zaman dan masuknya tren kopi ke Amerika dan Eropa, kata ini kemudian diadopsi menjadi yang sekarang kita kenal. Sementara di Italia sendiri, barista sering disebut dengan baristi untuk laki-laki atau barista untuk perempuan. Umumnya barista memang bekerja di kedai-kedai kopi, bar-bar kopi atau cafe shop, dan biasanya mengoperasikan mesin-mesin espresso komersial yang cenderung rumit. Tugas mereka adalah mengukur seberapa besar suhu dan tekanan yang diperlukan untuk membuat espresso, terutama karena espresso dikenal sebagai minuman yang agak ribet, sehingga membuat espresso secara manual pun dianggap sebagai pekerjaan yang penuh keterampilan. Selanjutnya, barista juga membuat dan menyiapkan minuman-minuman yang memakai campuran susu, entah itu cappuccino, latte, atau variasi keduanya. Menyajikan kopi-kopi semacam ini pun bukan pekerjaan yang hanya sekedar mencampurkan susu ke dalam espresso saja, tapi memerlukan keterampilan dan skill tambahan lagi untuk meramu. Apakah susunya harus di-ferment, di-steam, atau di-foam sebelum akhirnya menyempurnakan sentuhan di minuman itu dengan yang sekarang Anda kenal dengan latte art. Untuk menjadi seorang barista diperlukan latihan demi latihan. Bahkan tak jarang mereka mengikuti kelas-kelas dan pelatihan barista selama bertahun-tahun sebelum ditahbiskan. Dengan predikat ahli atau expert dalam bidang meracik kopi bernama barista. Popularitas kopi yang kian tahun kian meningkat pun ikut menaikkan gengsi dan popularitas para peracik kopi bernama barista ini. Di banyak negara yang memiliki kultur minum kopi, seorang barista bahkan bisa memperoleh pendapatan per jam yang fantastis. Di Australia, pendapatan rata-rata barista bisa mencapai lebih dari $35 per jam. Menyusul di belakangnya Oslo, Norwegia dengan pendapatan barista per jam $28. Memiliki dedikasi penuh dan bersikap profesional barangkali adalah salah satu alasan mengapa barista di luar negeri cenderung dihargai begitu mahal. Karena sejatinya profesi barista bukan hanya sekedar tukang bikin kopi lalu selesai.
Mereka adalah seniman yang tahu betul seberapa banyak takaran dan campuran yang diperlukan untuk menyajikan espresso dan variasinya. Jika pelanggan memesan cappuccino, maka mereka akan benar-benar meramu cappuccino, bukan latte. Dan sebaliknya.